Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Kali ini kita akan melanjutkan lagi konten kita terkait membangun sebuah aplikasi rental mobil menggunakan Laravel 11 ya. Di pembahasan terakhir kita sudah bisa mengelola data di mobil. Hari ini kita akan melakukan proses transaksi di menu transaksi ini ya. Jadi kita mulai aja langsung. Saya sediakan routes baru lagi untuk transaksi ya. Saya buat di sini routes get transaksi seperti ini, lalu nanti akan saya arahkan mungkin ke sebuah function langsung ke dalam view ya, seperti ini. Oke, lalu saya sediakan dulu sebuah view menggunakan artisan. Saya ciptakan ya view, saya kasih nama foldernya transaksi, lalu nama filenya adalah index. Oke, lalu selanjutnya saya buat Livewire untuk memproses transaksi. Dan make Livewire bernama transaksi komponen, misalnya gitu ya. Oke, sudah. Kita akan tiru yang ada di dalam mobil kemarin, konsepnya ya. Saya return dulu ke sebuah view bernama di folder transaksi dengan nama file adalah index. Lalu ini saya berikan name routes-nya itu adalah transaksi. Lalu saya berikan middleware untuk autentikasi. Oke, nah sekarang kita lihat di folder transaksi indeksnya saya akan samakan dengan mobil. Nah ini, ya saya paste. Di sini saya aktifkan template-nya. Lalu di sini bukan mobil komponen melainkan transaksi komponen. Transaksi komponen. Di sini juga saya ganti mungkin judulnya transaksi. Oke, nah sudah. Sekarang saya tinggal menyesuaikan apa yang dibutuhkan di transaksi. Kalau kita lihat di transaksi, fieldnya ada cukup banyak. Ada user ID, ada mobil ID, ya kan? Kemarin juga seperti itu ya di data mobil. Ini kan. Nah, jadi kita akan sediakan form untuk mengelola ini dan juga nanti menampilkan data semua yang ada di dalam transaksi, gitu ya. Nah, pertama kita masuk ke transaksi komponen. Nah, kita perhatikan tadi fieldnya ada banyak nih ya. Nah, jadi kita akses nanti semua ini. Oke. Nah, lalu pertama yang saya perlu adalah ngerender dulu aja ya, ataupun beberapa fitur-fitur yang ada di komponen mobil kita coba ambil mulai dari pagination sampai ke without ini. Oke. Ini saya ambil atau bisa langsung gini ketik juga boleh ya. Sini ya kan. Oke, di sini saya buat use with pagination pertama ini, lalu kedua without URL pagination. Oke, nah pertama mungkin di render. Yang saya render di sini nanti ketika membuka transaksi komponen adalah menampilkan semua data-data mobil. Makanya sini saya buat mobil dengan model mobil. Nah ini ya, tik 2 all. Kita ambil semua datanya. Oke, bukan all ya, paginate ya, paginate sebanyak 5 mungkin gitu ya. Lalu di sini kita buat seperti ini. Oke, sekarang kita beralih ke view-nya Livewire-nya, yaitu di sini transaksi komponen. Nah, ini mungkin kita bisa mengikuti yang ada di mobil komponen ini, .blade ini, tapi kita nanti tampilkan bukan menggunakan tabel ya, tapi kita buat nanti grid yang bagus, card. Kita pakai cardnya Bootstrap nanti. Ini saya copy dulu, saya gunakan mungkin boleh kita copy paste saja dulu keseluruhan. Nanti kita ganti mana yang perlu. Ini saya copy yang dari mobil komponen ya. Saya paste di sini, saya rubah mana yang saya butuhkan sesuai dengan
kebutuhan di halaman ini. Mungkin yang pertama saya nggak perlu tabel ya. Ini tabel saya hapus. Oke. Nah, mungkin yang di sini kita buat data mobil. Ya bukan, ya data mobil ya, karena data di sini yang salah kemarin ya. Kita modifikasi lagi aja. Ini bukan data user tapi data mobil. Oke. Data mobil ini saya akan tampilkan dalam bentuk card. Cardnya ini ya. Bootstrap 5. Atau kita ambil karena ini coba ya, card. Oke, sebentar. Kita ambil aja langsung dari websitenya saja. Saya buka Get Bootstrap. Nah, ini dia pakai versi berapa ini? Bootstrapnya, apanya? Bootstrapnya. Mungkin di versi 5 aja kita coba ambil. Kita ambil fitur yang bernama komponennya itu cards. Saya akan tampilkan seperti ini. Oke. Atau ada yang lebih menarik lagi nggak? Seperti ini juga boleh ya. Oke, saya ambil ini. Lalu saya paste di sini dulu formatnya. Oke. Nah, di sini saya jalankan for each. Di sini tadi yang dikirim itu adalah mobil. Saya tampilkan ke dalam sebuah data. Saya passing ke data. Ini saya masukkan ke dalam for each-nya. Oke, di sini. Oke. Nah, pertama menampilkan datanya itu kita lihat di mobil komponen pakai konsep ini ya, asset storage mobil. Oke. Berarti pertama di sini yang kita tampilkan adalah gambarnya dulu. Maka di sini pakai blade template asset storage / mobil. Lalu nama field kita itu apa di mobil? Kalau lupa boleh lihat di tabel ya. Kita lihat di tabel kita, nama field untuk menyimpan data mobil itu adalah foto mobil adalah foto. Oke. Di sini saya tampilkan gini. Oke, kita coba ya. Di sini oke, routes-nya berarti di sidebar kita tambah menunya. Mana sidebar saya? Nah, ini. Di transaksi saya arahkan ke routes bernama transaksi. Oke, sudah ya. Oke, saya klik. Ups, oh add page ini belum saya buat. Oke, berarti ini user komponen udah bisa ditutup sepertinya. Ini juga biar rapi ya. Oke, berarti di sini belum saya tambahin add page sama edit page ya. Publiknya. Oke. Public add page sama yang kedua adalah edit page. Saya beri nilai false ya. Oke. Coba sekarang kita refresh. Nah, tapi ini gambarnya terlalu besar ya. Kita perkecil height-nya. Udah muncul ya. Di sini saya kasih style langsung inline style CSS. Height-nya itu saya buat kalau di 200 seperti apa. Coba ya. Save. Kita refresh. Nah, atau kita buat 200 kali 200 ya. Width-nya juga 200 pixel. Nah, ini diatur sih. Ini kita coba hapus style bawaan bootstrapnya ya. Oh, lebar ya. Biar kita pakai aja. Oke. Lalu, oh iya, saya lupa di dalamnya harus kita buat konsep row ya. Sepertinya di sini biar nanti bisa otomatis ke bawah ketika ada data baru, melanjutkan kolomnya. Di sini row, baru di dalam ini kita sediakan nanti sebuah div dengan call md. Kita akan bagi 3 menjadi 4 kolom ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam dulu. Sini. Oke. Lalu for each ini
kita geser, masukkan ke dalam div row. Oke ya. Di sini sudah. Oke, ini untuk nama mobilnya atau nama mobil ya, merek ya. Oke. Sini kita tambah data merek. Kita coba lihat hasilnya. Udah ya. Oke, Mercedes misalnya mereknya ya. Baru nanti nomor polisi semua kita simpan di ini. Saya hapus paragrafnya, saya nggak perlu, kita isi di sini. Di sini nomor polisi gitu ya. Ini saya beri perintah variable data apa kemarin field kita nih di mobil, no polisi ya. Kita di sini no polisi, save, coba kita lihat hasilnya. Sudah kan? Baru setelah itu apalagi mau kita tampilin, harga mungkin ya, harga sama kapasitas. Oke, mungkin boleh di sini kita tambah lagi harga. Di sini variable data harga. Oke, di sini lagi kapasitas misalnya. Kapasitas. Data kapasitas. Oke. Sudah. Nah, ini tambah sepertinya nggak perlu ya. Tapi nanti mungkin kita perlu tambah untuk transaksinya ya. Tambah transaksi gitu ya. Di sini mungkin kita kasih margin top sebanyak 4. Biar nggak terlalu rapat. Oke. Di sini kita kasih teksnya adalah tambah transaksi. Oke. Nggak usah ya. Nggak perlu. Nggak perlu buttonnya. Kita nanti sediakan tombol di masing-masing mobilnya gitu ya. Pesan gitu ya. Nah, di sini. Di sini saya buat pesan. Ini card link tapi saya pakai BTN outline success. Oke. Coba kita lihat. Oke, sudah ya. Pakai gitu. Ini saya hapus. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi nanti tinggal kita klik ini, maka nanti akan ditampilkan form untuk pemesanannya. Oke. Nah, selanjutnya saya sediakan metodenya ketika nanti ini diklik. Jadi di sini saya tambah wire model sama dengan arahkan ke create aja. Oke. Hampir mirip seperti yang ini ya. Nanti diarahkan kemana ketika diklikkan gitu ya. Nah, oke. Kita langsung buat metode baru di sini, public function create. Seperti ini. Berarti kita sediakan variabel-variabel yang dibutuhkan. Pertama itu adalah public mobil. Baru mobil, nama, ponsel, alamat, lama. Oke, nama pemesan itu artinya. Ya, nama, ponsel, alamat pemesan gitu ya. Baru lamanya. Di sini lama, tanggal pesan gini ya. Lalu setelah itu total mungkin nanti nggak usah. Yang penting kita buat interaksi dari form itu, kita sediakan variabel publiknya ya. Oke, mungkin sepertinya cukup itu. Sini. Oke. Nah, pertama di sini ketika nanti dia membuka itu, maka this add page bernilai true. Maka dia akan membuka halaman yang dituju sesuai dengan yang di sini. Berarti ini bukan mobil ya. Berarti di sini transaksi create. Nah, di sini saya buat file view baru. PHP artisan make view transaksi /create. Oke, sudah. View-nya sudah dibuat. Kita lihat di transaksi, mana transaksi.
Di sini udah. Oke ya. Kita ambil seperti yang dimiliki create-nya mobil. Kita ambil aja dulu, nanti kita modifikasi ya. Oke, di sini saya paste. Tinggal saya sesuaikan. Add transaksi gitu ya. Oke, di sini ini nggak nomor polisi langsung ya, berarti kita pakai langsung nama pemesannya ini ya. Oh iya, kita lupa. Di mana tadi? Di sini create tapi ada parameter yang dikirim karena yang dipilih mobilnya kan. Maka di sini data ID. Mobil ya, ID, mobil ID ya, sorry. Mobil ID. Berarti di mobil komponen saya buatkan variabel yang menampung itu di mobil pula. Ini nih transaksi komponen. Saya simpan untuk menyimpan mobil ID. Saya buat variabel untuk menyimpan mobil ID yang dipilih tadi ya. Nah, harusnya di sini terpilih nih, this. Di sini saya buat variabelnya ID, gitu ya. This mobil ID sama dengan ID, gitu ya. Biar bisa ditransfer nanti datanya mobil yang dipilih, gitu ya. Oke, kita kembali ke create di sini. Berarti di sini nama pemesan seperti ini. Maka di sini modelnya nama ya. Ini juga saya ganti. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, setelah nama tadi, nomor ponselnya, ini merek, nggak usah ada, kita kurangi, ini saya copy paste saja. Nomor ponsel. Nah, di sini kita ganti jadi ponsel. Ini sesuaikan dengan variabel public yang kita buat tadi di mobil komponen ya. Oke, setelah itu alamat ya, alamat pemesannya. Berarti ini saya buat gini lagi aja, saya lanjut. Untuk alamat pemesan, ini saya ganti lagi alamat. Oke, saya sesuaikan semua ya. Oke, di situ gini ya. Oh, ini ada yang salah. Lalu mungkin ini nggak perlu. Di sini apa tadi? Alamat, lama pemesanan dan tanggal pesan. Berarti ini saya hapus aja dulu. Nah, ini aja yang saya perbanyak ya. Nah, seperti ini. Ini lama pemesanan. Ups, kok ada harga nih. Ini aja saya ganti lama pesan. Pemesanan. Atau artinya lama sewa gitu ya. Oke. Sudah. Baru setelah lama kita lihat lagi tanggal pesannya kapan. Tanggal pemesanan. Di sini kita pakai tanggal. Oke, sudah ya. Kalau kita coba dulu hasilnya seperti apa. Refresh dulu. Ups. Kenapa nih? Di indeks di sini. Apa yang bermasalahnya? Kita lihat di sini. Ya, di sini ada error. Itu kemungkinan terjadi karena di sini saya buat ada variabel mobil ya. Sedangkan tadi saya sudah passing dengan nama variabel mobil di sini, maka ini saya hapus saja dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Coba kita refresh. Nah, sudah. Ini sudah ada, berarti tadi kalau kita coba lihat di sini, ini tadi berarti saya arahkan ke, mungkin nggak usah kita pakai A ya, pakai button aja. Seperti ini, saya nggak perlu ref-nya. Saya perlu wire model sama dengan create. Yang dikirim itu adalah mobil ID. Variable data
mobil ID. Oke, sudah ya. Nah, kita coba. Sudah saya pilih ini data mobil ID. Oh, bukan model ya, wire click, sorry. Wire click. Ini saya refresh. Oke, saya klik. Di sini katanya enable to resolve dependency require mobil ID. Kok nggak ngerespon? Kita coba lihat di sininya. Lalu kita coba tampilkan mobil ID, dapat nggak ya? Oh ya, ini fieldnya bukan mobil ID ya, sorry. Di sini bukan mobil ID, karena ini kan datanya dari tabel mobil ya. Tabel mobil primary key-nya apa? ID. Oke, kan di sini ID ya. Oke, sudah. Kita coba. Nah, di bawah sudah nambah formnya. Bukan add mobil, nanti kita ganti jadi add transaksi ya. Nah, ini sudah. Tapi, oh iya, di sini belum saya ganti tadi. Ini saya ganti jadi transaksi. Save. Coba kita refresh. Nah, sudah ya. Nah, ini tinggal kita buat formatnya date, ini formatnya nanti kita sesuaikan, alamat, nomor ponsel, nomor pemesan. Oke, ini sudah. Lalu kita coba perbaiki sedikit di create-nya ini. Kalau ini tipe datanya date, inputannya tipenya date, ini mungkin kita pakai number. Ya, alamat sudah oke. Kalau saya pilih, maka dia nampil ke bawah. Oke, nah ya, nah, ini sudah dipisah. Oke, sekarang form ini ketika disubmit nanti akan mengarahkan ke store. Mobilnya tadi sudah kita pilih ya. Oke, inputan ini kita validasi dulu di store sesuai dengan di sini metodenya itu adalah store ya. Oke, sini kita buat metode baru, public function store. Kita validate dulu, this validate. Pertama itu nama, mungkin kita kasih require. Lalu tadi ponsel, kita kasih require juga. Setelah itu alamat, kita beri require. Oke, baru di sini setelah alamat lama, kita kasih require juga tanggal pesan. Tadi tanggal pesan saya kasih namanya apa di sini? Tanggal pesan juga ya. Oh, tanggal ya. Saya samakan juga lah ya. Harus sama nih dengan yang di sini. Oke, maka di sini tanggal. Di sini require juga. Udah ya, nama, ponsel, alamat, lama, tanggal, pesan. Oke. Kita coba pesan errornya ya. Pilih, simpan. Oke, tapi masih dalam bahasa yang seperti itu ya. Kita custom pesannya. Di sini untuk nama dengan rule require, pesannya nama tidak boleh kosong. Oke, selanjutnya untuk ponsel titik require, pesannya adalah nomor ponsel tidak boleh kosong. Baru alamat require lagi. Sini alamat tidak boleh kosong. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan inputan yang kalian butuhkan ya di sistemnya gitu ya. Lama require, lama pesan tidak boleh kosong. Tanggal, sini juga tanggal pesan tidak boleh kosong. Ya, oke. Kalau kita coba custom lagi, sudah ya. Lalu maunya tadi kan ketika kita pilih
harusnya daftar harganya juga kita dapat ya, harga mobil ini. Biar nanti ketika dipilih di sini lamanya berapa, kita dapat informasi total ininya berapa, total harganya, ya kan? Berarti di transaksi komponen kita kirim dua parameter ya. Yang di sini adalah data harga. Oke, oh ini tadi belum saya perbaikin ya. Ini coba. Ini tadi apa? Saya ganti lagi dulu ya. Variable data. Di sini merek. Kan di sini variabel data, di sini harganya. Harga. Oke. Juga di sini kapasitas. Kapasitas. Baru di sini apalagi tadi informasi dari tabel mobil, nomor polisi ya, polisi, polisi. Oke ya. Nah, sudah. Berarti tadi seperti yang saya bilang, tambahkan parameter kedua yaitu harga. Sudah. Berarti di transaksi komponen juga kita perbaikin, di create-nya ini kita tambahkan harga. Maka di sini kita buat variabel baru lagi, atau jangan kita pakai, nah, bolehlah kita coba dulu di sini. Saya tambahkan di sini harga gimana ya? Variabel public harga. Maka di sini waktu dipilih this harga sama dengan variabel harga. Oke. Nah, lalu ketika nanti di lama ini mengalami perubahan data inputannya, berarti saya tambahkan event. Di wire model itu ada, di live wire itu ada event ya. Kita coba lihat eventnya di live wire. Ini. Kalau nggak salah itu sambil menunggu ya, kalau nggak salah. Nanti kita cek. Saya tambahkan eventnya bernama wire titik 2 change. Nah, yang dipanggil apa? Misalnya kita buat aja hitung. Oke. Coba kita lihat lagi website-nya. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini ada. Ini wire klik submit model loading, ada nggak ya? Coba kita lihat di event ya, event. Kita tunggu dulu, ada ini eventnya. Kita coba lihat. Tapi di sini kok nggak ada. Tapi harusnya ada event change. Jadi artinya setiap ada perubahan data di masing-masing inputan, kita bisa melihat perubahannya. Coba ya. Sebentar, loading masih. Tapi kita coba aja dulu langsung ya. Hitung di sini saya tambahkan aja metode hitung di sini ya. Public function hitung. Oke, lalu saya buat variabel baru namanya total. Ya kan? Maka di sini this kita buat variabel lokal di sini variabel lama sama dengan this lama, lalu variabel harga ini sifatnya lokal sama dengan this harga, this harga. Lalu di sini this total
sama dengan lama dikali harga. Oke. Kalau kita coba tampilin nanti di sini, mungkin saya buat contoh dulu ya. Muncul nggak ya gitu. Variable total. Oke. Nah, di sini wow, live servernya kurang bagus. Event ada harusnya. Coba kita lihat event untuk cengnya. Coba saya refresh saja dulu. Nih, saya pilih mobilnya, lalu saya buat lamanya 2. Tuh, dapat ya. Oke. Ini kalau saya rubah. Nah, sudah kan? Nah, harganya tadi berapa per harinya? Harga per harinya itu 600.000. Ini kapasitas kok nggak ada datanya. Coba kita lihat browse. Oh, kapasitasnya kosong, nanti mungkin kita perbaikin ya. Oke. Nah, ini kan harganya per harinya itu 600.000. Nah, di sini sudah. Kalau kita tambahkan, nah jadi 1.200.000, berarti tinggal kita perbaikin aja tampilannya ya. Di sini saya tambahkan div dengan MB baru, MB3. Di sini saya kasih total titik 2, langsung saya tampilin ini di sini. Oke, gitu ya. Ups. Kita coba lagi. Nah, ini saya buat 3. Oke, udah ya. Totalnya jadi seperti ini. Kalau saya ganti jadi 2, saya ganti pindah ke sini. Oke. Tapi dia kayak kelihatan kurang ini ya, kurang cepat responnya. Ketika berpindah baru dia ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dari situ sudah prosesnya sudah bisa memenuhi kan. Tapi harusnya ada di sini. Tapi event yang disediakan masa cuman ini. Atau oh iya, di sini jangan titik ceng, lalu mana dia tadi? Di sini live, coba ya. Kita tambah. Mau besar 1. Oke. Di sini coba kita cari di sini live. Model live. On blur bisa nggak? Model titik 2 wire model titik 2 blur. Oke, coba kita ya, model titik 2 wire ini coba kita hapus aja atau di sini udah gini aja dulu, nanti kita perbaikin ya, yang penting sudah bisa. Oke, sekarang kita tinggal proses menyimpan datanya. Oke, menyimpan datanya itu konsepnya tadi sudah berhasil, tinggal kita simpan ke transaksi. Transaksi model, di sini create, lalu di sini kita lihat fieldnya apa aja di mobil, di transaksi, di transaksi. Pertama user ID, berarti di sini user underscore ID itu kita ambil mirip seperti yang di mobil kemarin. Dia ngambil informasi yang sudah login ini ya. Nah, seperti ini. Lalu mobil ID kita ambil dari this mobil ID. Setelah itu tadi nama ponsel gitu ya. Nama kita ambil dari this nama. Baru di sini ponsel. Nah, di sini ponsel. Oke. Baru setelah ponsel alamat
Di sini dis, alamat, setelah itu tanggal. Ini kita sesuaikan dengan field ya. Di sini saya buat apa? Tanggal underscore pesan. TGL pesan, di sini dis, tanggal. Lalu selanjutnya total. Di sini kita simpan tadi di mana? Dis, total ya. Oke. Lalu di sini ada tambahan untuk status. Statusnya ini kita buat kemarin ada 3 pilihan, wait, proses, dan selesai. Kalau wait ini berarti ketika nanti disimpan data baru statusnya wait. Kalau nanti ini kita buat fitur perubahan prosesnya ya. Oke. Lalu kalau sudah selesai nanti kita buat fitur pengembalian mobil gitu ya. Oke. Di sini kita buat statusnya adalah wait. Oke. Sudah. Ini sudah kita kirim. Lalu kita beri session flash success. Oke. Di sini kita buat transaksi disimpan. Berhasil disimpan. Lalu this reset. Oke. Nah, ketika nanti telah berhasil disimpan, kita coba dulu ya. Oke, saya klik. Oke, di sini nama pesannya, nomor ponselnya saya buat nomor acak seperti ini. Anggaplah itu nomor ya. Di sini Jalan Pemuda misalnya, nomor 88. Lama pemesanannya 2 hari. Tanggal pesan itu di tanggal 10 misalnya. Simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan. Kita lihat di tabel transaksi datanya masuk nggak? Nah, sudah masuk ya. Lama nggak masuk. Field lama ada kita simpan nggak tadi? Oh iya, belum saya tambahin. Lama dis lama. Kita coba lagi ulang ya. Ini saya hapus dulu row-nya, delete record. Oke. Ya, sudah. Saya coba jalankan ulang, saya pesan lagi ulang aja. Di sini Utomo. Di sini nomor ponselnya saya buat acak. Jalan Pemuda tadi. Nomor 88. Lama pesannya 2 hari. Lalu di sini pesannya di sini tanggal 10, simpan. Oke. Lalu kita coba refresh. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah masuk pesanannya. Nah, jadi datanya sudah masuk. Yang perlu kita selanjutnya permasalahkan adalah ketika tanggal pesannya di barang yang sama, ada juga yang mesan gitu. Kita harus tampilkan pesan, maka pesan notifnya bahwa tanggal itu mobil sudah ada yang memesan gitu ya kan. Nah, berarti di sini kita buat fitur seperti ini yang sederhana aja. Saya buat variabel cari di sini. Ini berarti terlebih dahulu kita cari transaksi where mobil ID sama isinya dengan this mobil ID, dan juga selanjutnya adalah query-nya where statusnya itu di sini ya. Yang penting statusnya bukan, kalau kita lihat di struktur kan, lakukan itu kalau statusnya tidak selesai. Jadi kita mau cari nanti ketika mobil ID-nya ada dan status yang di dalam tabel itu masih bukan selesai, maka nggak boleh dipesan mobil tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di Laravel bisa nggak query where not, kita lihat ya di Laravelnya ada itu. Kita lihat di bagian query builder. Di sini query builder.
Nah ini, where not clause, coba kita lihat ya. Sepertinya bisa kita tinggal pakai operator ini aja ya. Oke. Nah ini kan ada kan seperti ini. Kita pakai operatornya. Ini kali ya, pakai ini ya. Ya sepertinya notnya itu pakai simbol lebih seperti ini. Lebih besar, lebih kecil. Function element of should be containing argument typical pass to nih. Oke. Oke. Kita coba ya. Clause kedua, where status seperti ini, proses. Baru kita coba get. Lalu kita kasih kondisi di sini if variable cari apa yang dilakukan. Jika variable carinya kosong gitu nanti ya. Kalau ada ini kita seperti ini. Jika tidak ada, jika ada di sini kita buat session flash error mobil sudah dipesan terlebih dahulu gitu kan, atau mobil sudah ada yang memesan gitu ya. Oke, kalau sudah, coba kita cek lagi sekarang, kita coba order ya, pesan mobil yang sama ya, di tanggal yang sama. Kita coba, ini saya buat asal ya kan, alamat pesannya jalan X gitu, alamat pesannya juga 2 di tanggal yang sama. Oh iya, tanggalnya belum saya perbaikin ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting tanggalnya tadi, fitur tanggalnya kita tambahin. Where-nya juga di sini tambahkan lagi, where tanggal pesan sama dengan this tanggal gitu ya. Jadi lihat, cek ke dalam tabel transaksi where mobil ID-nya sama dan juga di tanggal yang sama dan statusnya tidak proses. Ya kan? Oke. Kita coba ya di tanggal 10. Ops, pesan errornya belum kita buat ya. Untuk yang errornya belum saya buat di sini. Untuk errornya belum saya tambahin. Tinggal saya tambah aja gini. Error. Di sini alertnya error. Pesannya juga di sini bukan sukses tapi error. Coba kita ulang. Oke, saya pilih di sini utama lagi, nomor ponselnya lagi, alamatnya di sini jalan X, alamat pesannya juga 2, di sini 10, coba simpan. Mobil sudah ada yang memesan, tapi dia nggak muncul text danger ya. Oh ini text danger. Nah sudah ya, udah berhasil ya. Kalau kita coba lagi, nah kan, saya coba pesan dengan yang sama, seperti ini. Oke, 2, tapi dia di tanggal 10. Nah kan, mobil sudah ada yang memesan. Oke, seperti ya. Jadi sederhananya bisa kita cek kan, oh mobilnya sudah ada yang memesan di tanggal yang sama gitu ya. Oke, nah, jadi tinggal proses kendaraan tadi. Di sini kan statusnya sudah wait ya. Nah kita mau merubah nanti statusnya menjadi proses ketika nanti tanggal si barang itu si mobil tersebut digunakan di sini nanti. Oke, jadi kita mau merubah datanya menjadi proses, maka mungkin kita tambah satu menu di sini untuk melihat fitur transaksinya, melihat transaksi ya. Maka di transaksi komponen untuk view-nya saya tambahkan tombol baru aja di sini. Namanya adalah pakai BTN atau pakai BTN juga boleh. BTN button
dengan kelas btn primary. Oke, di sini lihat atau proses transaksi gitu kan. Oke, di sini saya buat wire.click dengan kita buat lihat. Oke, lalu di sini saya ganti jadi ini bukan edit page ya, kita buat aja lihat page. Lihat page. Di sini arahkan ke transaksi, lalu nama filenya lihat. Oke, selanjutnya di sini saya buat view baru, PHP artisan make view lihat di folder transaksi, nama filenya adalah lihat. Oke, di sini kita akan masuk ke komponen Laravelnya. Di sini bukan edit lagi ya, tapi lihat. Oke, tadi ketika diklik diarahkan ke mana? Ke metode lihat. Maka di sini saya tambahkan metode lihat. Public function lihat, kita passing data transaksi itu dari model transaksi, ambil semua datanya, kita buat kita tampilkan dalam bentuk tabel aja ya, paginate 10. Oke, nah di sini return view ke sama seperti mirip seperti render ini ya. Oh, nggak usah di return. Return atau kita return aja nggak mungkin ya. Oh iya, harus return ya. Berarti kita pindah halaman. Nah, sesuai tadi yang kita mau buat, kita mau menampilkan untuk proses ini ya. Proses untuk statusnya, jadi kita perbaiki saja. Kita akan gunakan komponen baru lagi untuk mempermudah real time aksesnya ya. Jadi si lihat yang tadi sudah kita buat view-nya kita hapus aja. Baru tadi di transaksi komponen itu tombol proses ini juga kita hapus. Kita hanya butuh ini pun lihat nggak perlu lagi kita gunakan. Kita hanya butuh sebuah view baru atau komponen Livewire yang baru untuk menampilkan semua hasil transaksi yang sudah kita lakukan ya. Jadi pertama kita buat dulu komponen baru, make Livewire. Livewire baru kita buat nama komponennya lihat transaksi. Gitu ya. Oke, jadi sekarang kita punya komponen baru dan komponen ini kita akan hubungkan ke indeksnya transaksi itu di bagian mungkin di atas ini juga boleh. Ini ya. Livewire, lalu kita buat namanya di sini tadi apa? Lihat transaksi. Oke ya. Nah, kalau kita buka komponen lihat transaksi ini, kita render aja di sini, berarti kita gunakan use with pagination. Baru without URL. Oke, sudah. Lalu di sini data transaksi. Lalu saya buka model transaksi, ambil datanya dalam bentuk paginate ya. Paginate 10 gitu ya. Oke. Baru di sini seperti ini. Lalu kita lihat kan nih returnnya ke lihat transaksi di folder Livewire yang ada di resource ya. Ini mana Livewire? Nah ini lihat transaksi. Nah di sini kita akan tampilkan dalam bentuk format tabel. Kita ambil aja mirip seperti mobil komponen ini ya. Ini saya copy paste di sini seperti ini. Tapi saya tidak perlu edit-editan ini. Jadi kita cukup melihat datanya saja. Ini juga tambahnya saya nggak perlu. Di sini tadi apa nama ininya? Transaksi ya. Maka di sini saya ganti data transaksi. Seperti ini saya buat di sini. Nah ini transaksi. Oke, di sini nomor polisi berarti kita perlu di sini.
Coba kita lihat di model transaksi kita. Kemarin saya sepertinya sudah tentukan apanya ya, relasinya. Di transaksi itu belongs to mobil. Oke, berarti di sini ini mobil ya. Maka di sini mobil, nomor polisi, gini ya. Baru di sini juga merek mobil, polisi. Oke. Baru di sini nama pemesannya ya. Nama pemesan, ini harga kita nggak perlu foto, dan ini nama pemesan. Baru kita perlu email, bukan email tadi ya, ponsel. Lalu alamatnya tadi, alamat. Baru tadi apa lagi, satu lagi ya. Setelah alamat tadi tanggal pesan. Tanggal pesan. Lalu kita dapat tadi total. Jadi kita tampilin aja semua ya. Total, dan juga di sini lama pesan, dan yang terakhir adalah statusnya. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan semua input data ini. Seperti di sini ini nama. Baru di sini ponsel. Setelah itu alamat, tanggal pesannya. Di sini alamat. Baru di sini TGL pesan, atau kita buka si DB browser tadi. Di sini ini dia. Saya buka dulu database-nya. Oke, di transaksi ini ya. Tanggal pesan. Oke, baru total. Tanggal pesan, habis tanggal pesan, total, lama, dan status. Juga status. Oke ya. Nah, jadi nanti ini akan auto refresh atau auto load ketika kita selesai menyimpan data di komponen transaksi ini. Ini saya tutup. Nah, jadi pada saat store nanti kita gunakan perintah di Livewire itu ada perintah yang bernama dispatch. Ya, dispatch ini untuk menghubungkan antara komponen dengan komponen yang lain. Nanti nama dispatch-nya adalah ini, gitu ya. Nanti kita sesuaikan. Ini saya copy, lalu saya tulis di sini di bawah sebelum reset. Nah, di dispatch kita bawa aja namanya, nama dispatch-nya lihat transaksi. Gitu ya. Lalu si penerimanya siapa? Komponen yang sebagai penerusnya, yaitu di sini kita tambahin ini aja sesuai dengan nama ininya. Di sini tadi kita kasih nama apa? Sesuai dengan nama dispatch-nya itu kan. Ini saya copy, saya pindahkan ke lihat transaksi ini di sini. Saya letakkan di atas ini. Baru tadi di sini apa namanya? Lihat transaksi. Oke ya. Nah, di sini on-nya itu sepertinya masalahnya di sini, ini tambahin copy. Attributes on. Nah, di sini. Oke, sudah ya. Jadi nanti otomatis terhubung gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini ada yang perlu kita tambahin nggak? Ini nanti mungkin kita hapus aja dulu. Kita mau lihat hasilnya ya. Ini juga merek ini juga nggak ada. Oke, sudah. Coba kita refresh. Ups. Oh, bukan mobil ya, sorry. Di sini transaksi. Oke, sudah refresh. Nah, gini ya. Jadi ada dua bagian. Yang ini berasal dari komponen lihat transaksi, yang di bawah ini dari komponen transaksi komponen gitu ya. Ini kalau saya klik pilih mobil, kan dia akan ke bawah ya. Oke ya. Nah, jadi kalau kita data ada baru lagi, nanti akan muncul di sini lagi datanya. Misal kita pesan lagi atas nama contoh, gitu kan, nomor ponselnya di sini saya kasih nomor lagi nih, lagi jalan utama, nama pesan 3. Oke, pesanannya di tanggal 24 misalnya. Ups, kenapa nih? Mobil sudah ada yang memesan katanya. Oh, berarti ada query yang salah kita di sini.
di transaksi komponen yang ini. Berarti ada query yang tidak benar di sini. Mungkin ini kali ya. Oke, kita coba ya. Kita coba ulang lagi. Pilih mobil, masukkan namanya, nomor ponselnya, lama pesan 3 hari. Di sini. Nah, gini. Nggak respon. Berarti kita coba DD dulu ini. Apa isi datanya ini? Kita coba deskripsikan data dari variabel cari ya. Oke. Kita coba ya, kita lihat datanya. Saya isi asal-asal dulu aja di sini. Gini ya. Ini lama 2, tanggalnya tanggal seperti ini. Itemsnya kosong. Berarti di sini coba kita jangan pakai get dah. Jadi dia langsung ke sini tadi. Jika cari sama dengan 0 kali kita buat ya. Coba ya. Oke, jika cari sama dengan 0. Gini ya, kita coba tes lagi ya. Oke, refresh. Oke, masukkan namanya, nomor ponsel, alamat, lalu lamanya. Oke, di sini kita buat tanggal 4, simpan. Berhasil ya. Nah, berarti tadi karena saya buat salah condition di sini. Oke, tambahin 0. Jika 0, oke ya. Oke. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini sudah muncul datanya kan, real time ya. Nah, maunya nanti di sini kita buat tombol prosesnya tadi. Jadi kalau statusnya wait, nanti tombolnya di sini yang tertulis proses. Jika tombolnya di sini statusnya proses, maka di sini statusnya wait, gitu ya. Statusnya sesuai tadi yang kita buat, bukan wait lagi ya. Di sini, ini di statusnya itu selesai, gitu ya. Maka kita ke sini, ke lihat transaksi. Di sini kita berikan condition nanti ya. Saya pakai if blade, pakai blade template. Nah, di sini ya. If else ya. Jika variabel data untuk field status sama dengan wait, apa yang dilakukan? Ya kan? Maka di sini kita buat sebuah button dengan kelasnya itu adalah btn sm, lalu btn-nya berwarna success. Di sini berarti ke proses, gitu ya. Oke, coba ya. Nah, kan sudah proses. Oke, kalau sisanya nanti mungkin kita tambahin gini aja ya. Oke. Nah, misal kalau ini diklik proses, maka kita arahkan ini ke wire click sama dengan proses, gitu ya. Lalu kita beri fieldnya di sini data ID. Oke, begitu juga di sini. Ini bukan proses. Sesuai field kita tadi di sini, value-nya apa, selesai. Oke, boleh juga kita buat ini ke metode baru. Wire click, arahkan ke metode selesai. Lalu data yang kita kirimkan primary key di tabel transaksi. Oke ya, sekarang kita masuk ke lihat transaksi komponennya di sini. Public function process, ada data yang dikirim, maka di sini langsung transaksi sama dengan transaksi kita find dulu berdasarkan ID-nya. Jika sudah dapat, baru kita update.
seperti ini. Status ini menjadi proses. Oke, baru kita buat di sini session flash success berhasil proses data. Gitu ya. Begitu juga yang satu lagi untuk public function selesai. Ya, ini boleh kita copy aja. Seperti ini. Oke, selesai kan? Oke. Ini ganti jadi selesai. Oke. Ini kita coba refresh. Misalnya ini wait. Jadi proses ditekan jika nanti mobil yang sudah dipesan akan digunakan gitu ya. Jadi ini proses. Nah, ini kan datanya sudah proses. Kalau saya klik proses, nah ini juga diproses. Kalau diklik selesai, maka di sini sudah ada tombol selesai, teksnya selesai. Oke ya, kalau ini saya buat gini lagi. Nah, jadi yang ini maunya kalau sudah selesai jangan muncul lagi teksnya gitu ya. Maka buttonnya. Jadi mungkin kita coba di sini bisa else if nggak ya? Kita tambahkan gini lagi blade template-nya untuk else if. Nggak bisa ya? Atau kita buat satu persatu aja gitu ya. Ini untuk wait, ya kan? Oke, ini saya ganti lagi gini. Jadi ada dua. Di sini kalau proses. Jadi kalau proses tombolnya gini. Jadi kalau nggak ada, ya nggak ada tombol gitu ya. Ini juga saya hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai ya udah, nggak ada tombol prosesnya ini, gitu ya. Nah, jadi ini sudah bisa kita lakukan aktivitas semua di dalam transaksi. Mungkin nanti ada yang kecurigaan saya di sini nih, di transaksi komponen ini. Mungkin kita coba lihat dulu di Laravel-nya untuk query builder tadi ya. Kita coba lihat dulu apakah ada untuk menghitung data yang ditemukan gitu ya. Coba kita buka di query builder. Di count all result ada nggak ya? Coba saya buat gini aja, count. Nah, ini ada untuk menghitung agregat user count. Yang lain ada nggak selain itu? Hanya ini ya. Coba deh, kita coba dulu ya. Jadi kita coba di sini bukan pakai get ya. Mana tadi? Di sini bukan pakai get. Coba kita count. Coba kita dd. Terlebih dahulu mungkin jangan kita dd dulu dah. Di sini coba cari jika lebih besar sama dengan enggak sama dengan 1 gitu ya. Oke. Kita coba pesan baru lagi ya transaksinya. Di sini nomor ponselnya saya kasih acak. Lalu saya buat di sini jalan pertama. Di sini 2. Di sini 10. Coba. Maaf. Mobil sudah ada yang memesan. Nah, di sini kan ada konflik query nih. Kalau ini saya buat bukan tidak sama dengan proses ya. Di sini kan datanya sudah selesai. Ya kan? FCD tabel transaksi. Sini statusnya udah tidak selesai, bukan proses ya, tidak selesai. Coba lagi. Oke ya. Tambah. Ini nomor ponsel salah. Di sini seperti ini. Oke, di tanggal 10 misalnya. Saya simpan.
Nah, berhasil ya. Karena tadi kan ini udah selesai. Tapi kalau misalnya kita pesan lagi nih, mobil yang sama, kendaraan yang sama. Seperti ini. Kita coba lagi Jakarta misalnya. Nama pesan 5 hari. Di tanggal yang sama. Dan di kendaraan yang sama. Nah, sudah ya. Jadi sudah aman. Oke. Nah, jadi ini nggak bisa katanya. Karena mobil sudah ada yang memesan di tanggal yang sama. Ini tadi kan. Oke ya, jadi sudah terjawab proses untuk mengecek ketersediaan mobil atau tidak yang sederhananya. Jadi sebenarnya ada banyak kondisi yang bisa kita gunakan dalam mengecek ketersediaan kendaraan nanti ya. Jadi itu dulu di video kali ini yang kita bahas. Jadi silahkan diikuti tahap demi tahapnya di video ini. Nanti kita akan lanjut lagi dalam proses menyediakan laporan transaksi ya. Yang transaksi sudah kita buat, tinggal melanjutkan ke bagian laporan transaksi ya. Jadi itu saja dulu di pembahasan kita untuk membuat proses transaksi di dalam aplikasi rental mobil. Silakan tunggu konten-konten selanjutnya untuk aktivitas yang lainnya di dalam aplikasi rental mobil ya. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih.